Halo teman-teman, perkenalkan saya Laila Tunaja, NIM 050 dari kelas G1 Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa struktur dengan metode CROSS yang sekaligus menjadi ujian akhir semester 3 mata kuliah Mekanika Rekayasa yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Saleh. Ya, jadi ini bentuk soal yang saya dapatkan dengan keterangan A, yaitu angka terakhir NIM, dan B, angka kedua NIM. Maka P1 yang saya dapatkan adalah 30 kN, dan P2 20 kN, Q1 5 kN per meter, Q2 5 kN per meter, dan dengan jarak 1 meter, 2 meter, di sini saya mendapatkan 3,5 meter, 2 meter, dan juga 3 meter. Ya, kemudian langkah pertama adalah menentukan koefisien faktor distribusi. Di sini dapat kita hitung dari buhul B dan juga buhul C. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa nilai kekuatan didapatkan dari nilai EI per L. Nah, EI per L sendiri bernilai, maksudnya EI sendiri adalah bernilai 1 dan L adalah panjang batang. Pada buhul B didapatkan nilai kekuatan BA yaitu 1,333 dan kekuatan kekakuan BC yaitu 0,727. Nah, di sini kita menggunakan 4 EI karena di sini tumpuan yang digunakan adalah tumpuan jepit-jepit. Kemudian pada buhul C kita gunakan 3 EI karena tumpuan yang digunakan adalah tumpuan jepit sendi. Setelah mengetahui nilai kekakuan, kita dapat mencari nilai faktor distribusi BA, BC, CB, dan CD. Caranya yaitu dengan menghitung nilai kekakuan BA per nilai kekakuan BA ditambah BC. Di sini bernilai 0,647. Nah, cara mencari faktor distribusi BC, CB, dan CD juga seperti itu. Jadi, misalnya mencari nilai faktor distribusi BC. Di sini kita memasukkan nilai 0,727, yaitu nilai dari kekakuan BC yang ingin dicari, faktor distribusi BC, kemudian dibagi 1,333 kekakuan BA ditambah kekakuan BC, yaitu 0,727. Langkah kedua yaitu menentukan momen primer. Ya, di sini kita bagi menjadi 3 batang, yaitu batang A, B, batang BC, dan juga batang CD. Di sini dapat dilihat gambarnya, batang AB berjarak 3 meter, namun di 1 meter dari titik A itu terdapat beban P1 30 kN. Nah, di sini dapat kita cari MAB. MAB di sini adalah momen primer. Kita di sini mencari momen primer. Di sini min P1 karena berlawanan arah, kemudian dikali A kuadrat yaitu jarak dari ini A ke beban, kemudian dikali B, jadi jarak dari beban ke titik B. Di sini P1 bernilai 30, lalu tinggal dimasukkan min 30 dikali 1 kuadrat dikali 2 dibagi L kuadrat. L adalah panjang dari A ke B, yaitu 3 kuadrat. Di sini kita dapatkan nilainya 6,667. Kemudian MBA kita cari, tapi di sini bedanya adalah P1-nya bernilai positif. Dan juga yang dikuadratkan adalah B, yaitu jarak dari titik B ke beban. Dan di sini didapatkan nilai 13,33. Kemudian pada batang selanjutnya itu batang BC, kita dapat mencari momen primer BC dan juga CB. Di sini jarak dari titik B ke titik C adalah 5,5. Dan jarak dari beban ke titik B, beban P2, itu 3,5. Nah, dari batang yang seperti ini kita dapat masukkan ke rumus yang seperti ini, yaitu min Q1 dikali L kuadrat dibagi 12. 12 adalah ketentuan, dan kemudian ditambah min P2 dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Di sini nilai Q1 adalah 5, kemudian kita buat ini menjadi nilai negatif yaitu min 5, dikalikan dengan L kuadrat yaitu dari
panjang dari B ke C 5,5 kuadrat dibagi 12. Kemudian ditambah dengan nilai negatif dari P2 yaitu min 20 dikali 3,5 kuadrat dikali 2. 3,5 ini adalah nilai A yaitu jarak dari B ke titik beban P2. Kemudian dibagi dengan panjang dari B ke C yaitu 5,5 dikuadratkan dan dapatkan hasil 28,-28,8025. Kemudian dicari momen primer dari CB yaitu Q1 dikali L kuadrat dibagi 12 ditambah P2 dikali A dikali B kuadrat dibagi 12. Di sini perbedaannya adalah di MCB ini Q1-nya bernilai positif, P2-nya bernilai positif, dan yang dikuadratkan adalah B, yaitu jarak dari titik C ke beban P2. Dan dapatkan nilai 21,8604. Dan yang ketiga, kita mencari batang CD. Di sini batang CD berjarak 3,0 meter. Nah, pada momen primer CD, kita mencari dengan rumus seperti ini, yaitu min Q2 dikali L kuadrat dibagi 12. Di sini kita mendapatkan nilai Q2 adalah 15 dan dinegatifkan menjadi min 15 dan dikali 3 kuadrat dibagi 12 dan didapatkan nilai 11,25. Kemudian di sini juga kita terdapat nilai MDC, yaitu perbedaannya Q2-nya dibuat positif sehingga dapatkan nilai 11,25 seperti itu. Nah, langkah ketiga adalah menentukan momen dengan tabel cross. Nah, ini adalah tabel cross yang dimaksud dari metode ini. Pertama, kita buat dulu kolom seperti ini ke samping 6 dan menurun. Kemudian kita tulis di sini A, B, C, dan D. Kemudian kita tulis batang AB, BA, BC, CB, CD, dan DC. Nah, di sini kita masukkan panjang atau jarak dari AB. Kita tulis di sini. Ini BA, kita tulis di sini, dan seperti itu selanjutnya. Kemudian kita masukkan nilai EI. EI di sini adalah 1, dan kita samakan karena nilai EI adalah sama, yaitu 1. Kemudian kita masukkan kekakuan yang telah kita hitung di awal tadi, yaitu nilai AB, nilai BA, nilai BC, nilai CB, dan nilai CD, dan nilai DC. Di sini kekakuan AB dan kekakuan BA adalah sama, yaitu 1,333. Kemudian kekakuan BC dan CB adalah sama, yaitu 0,727. Dan kekakuan CD dan DC adalah sama, yaitu 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan faktor distribusi. Faktor distribusi dari AB nilainya adalah 0. Kemudian faktor distribusi dari BA, seperti yang telah kita hitung sebelumnya, nilainya adalah 0,647. Kemudian faktor distribusi dari BC nilainya adalah 0,353. Faktor distribusi dari CB adalah 0,421. Dan selanjutnya kemudian faktor distribusi dari DC kita isi 1. Nah, kemudian di sini kita memasuki yang namanya siklus. Siklus ini adalah untuk mencari panjangnya momen nanti. Di sini kita isi dari siklus pertama, kita tulis MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, dan MDC. Nah, nilai momen ini kita dapatkan dari nilai momen primer yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jadi, saat kita menghitung nilai momen primer dan dapatkan nilai momen primer AB, ini kita isi di tabel ini. Kemudian di bawahnya kita buat perkalian dari momen AB dikalikan dengan faktor distribusi AB dan dikalikan min 1. Seperti itu. Ini untuk di kolom batang AB. Kemudian di batang BA kita jumlahkan terlebih dahulu. MBA dan MBC kita jumlahkan terlebih dahulu.
kemudian dikalikan dengan faktor distribusi BA, yaitu 0,647, dan dikali min 1. Nah, selanjutnya, di sini kita menjumlahkan juga MBC dan MBA, kemudian dikalikan faktor distribusi BC. Nah, perbedaan dari BA adalah nilai faktor distribusi yang kita masukkan di BA ini, kita masukkan faktor distribusi BA, dan di BC kita masukkan faktor distribusi BC, dan sama dikali min 1 juga. Begitu selanjutnya. Dan pada DC kita mengalihkan MDC dikali FDC dikali min 1. Nah, di sini siklus 2 ini kita silangkan hasil dari yang sebelumnya ini. Jadi, sebagai contoh, ini dari hasil dari perkalian yang pertama itu, MAB dikali FDAB dikali min 1, ini misalnya hasilnya adalah merah. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke kolom yang di serongnya ini, serong bawah, dan dibagi 2. Maka akan menghasilkan nilai B. Nah, sebaliknya, pada kolom BA, ini hasilnya misalnya berwarna biru, ini kita silangkan ke samping serong kirinya dan dibagi 2, dan akan menghasilkan nilai A. Begitu selanjutnya, AB disilangkan dengan BA, kemudian BC disilangkan dengan CB, dan CD disilangkan dengan DC. Nah, hasil dari siklus 2 ini nantinya akan kita lanjutkan seperti sebelumnya. Jadi nanti hasil dari siklus ini misalnya A dikalikan dengan faktor distribusi lagi, dikalikan dengan min 1 lagi, seperti siklus 1 tadi. Dan berlanjut hingga selanjutnya, dan didapatkan nilai 0 seluruhnya. Nah, ini contoh dari tabel cross dari soal yang saya miliki. Di sini saya masukkan momen AB-nya, MAB-nya itu adalah min 6,667, kemudian MBA 13,33, MBC min 28,803, MCB 21,86, kemudian MCD adalah min 11,25, dan MDC adalah 11,25. Nah, di sini kita ini 0,00 adalah hasil perkalian dari min 6,667 dikalikan faktor distribusi yang bernilai 0 ini. Jadi di kolom AB ini akan bernilai 0 karena faktor distribusinya memang bernilai 0. Nah, berbeda dengan BA, BC, CB, dan CD. Di sini mereka memiliki nilai faktor distribusi yang berbeda-beda. Jadi, ke bawahnya hasilnya akan lebih bervariasi. Nah, karena ini sampai di siklus 6 dan belum mendapatkan nilai 0, maka kita lanjutkan hingga siklus berikutnya dan mendapatkan 0. Nah, di sini saya mendapatkan nilai 0 di siklus 13, yaitu sebagai berikut. Dan momen ujung ini kita dapatkan dari nilai jumlah siklus dari siklus 1 AB hingga siklus 13 AB. Jadi semua kita jumlahkan ke bawah, dan di sini bernilai min 1,020. Begitu pula dengan MBA, MCB, MDC, dan sebagainya. Nah, di sini kita rangkum, yaitu MAB kita dapatkan min 1,020 kN dan hingga MDC 0 kN. Kemudian yang langkah keempat adalah menghitung reaksi tumpuan. Jadi setelah mendapatkan nilai momen dari tabel cross, kita menghitung RAV, RBV, dan sebagainya. Di sini seperti biasa kita menghitung RAV, kita dapatkan nilai 12,131, dan RBV kita dapatkan nilai 17,869. Setelah mendapatkan nilai RAV dan RBV, jangan lupa untuk dicek kembali apakah nilai tersebut sudah benar dengan cara menjumlahkan kedua
reaksi tumpuan dikurang dengan beban. Di sini didapatkan hasil 0. Pada batang BC kita lakukan hal yang sama. Kita akan mendapatkan nilai RBV melalui sigma MC dan RCV dari sigma MB. Di sini kita dapatkan nilai RBV adalah 21,687 dan RCV 25,813 kN. Dan setelah dikontrol, ini benar hasilnya 0. Selanjutnya kita menghitung reaksi tumpuan pada batang CD. Di sini kita masukkan seperti biasa sigma MD sama dengan 0 dan didapatkan nilai RCV yaitu 29,490 kN. Sebelumnya jangan lupa untuk mengubah nilai Q kecil ini menjadi Q besar, yaitu dengan cara mengalihkan Q2 dikali L sama dengan 45 kN. Dan di sini kita mendapatkan juga nilai RDV yaitu 15,510 kN, dan setelah dicek hasilnya adalah benar yaitu 0. Setelah kita menghitung reaksi tumpuan, kita rekap kembali nilai yang telah didapatkan dari MA, MB, MC, dan MD. Kita dapatkan nilai seperti ini. RAV adalah 12,131, RBV adalah 39,556 kN. Nah, ini adalah penjumlahan dari yang keduanya, dari yang sebelumnya. Kemudian RCV sama dengan 55,303 kN dan RDV adalah 15,510 kN. Nah, langkah kelima dalam menghitung gaya lintang atau bidang D. Yang pertama adalah batang AB terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan nilai DA kiri adalah 0 kN. DA kanan adalah sama dengan RAV yaitu 12,131. DA kiri adalah sama dengan DA kanan yaitu 12,131. DE kanan adalah 12,131 dikurangi 30. Nah, 30 ini adalah beban dari P1. Jadi yang sudah diberikan dari D kiri, nilai D kiri, kita kurangi dengan nilai P1 dan menghasilkan min 17,869 kN. Dan selanjutnya dilakukan hal yang sama. Jadi di sini kita dapatkan nilai DB kiri min 17,869 kN, DB kanan 21,687 kN. Nah, di sini juga kita mendapatkan batang BC. Di sini kita hitung terlebih dahulu Q1, Q2 seperti ini. Ini Q1 kita kalikan dengan 3,5. 3,5 adalah jarak di tempat balok Q1 berada. Ini beban dari Q1 dan nantinya Q1 ini akan dikalikan dengan panjang 3,5 ini dan didapatkan hasil 17,5. Nah, untuk Q2 yang berada di sini, nah ini kita kalikan dengan 2 yaitu jarak yang ada di sini dan didapatkan nilai 10. Nah, kemudian kita tinjau beban yang ada di sini. Pada titik 0 kita dapatkan nilai 21,687. Kemudian pada titik 1 meter setelahnya kita dapatkan nilai 16,687 kN. Titik 2 kita dapatkan 11,687 kN. Titik 3 kita dapatkan 6,687 kN. Dan titik 3,5 kita dapatkan 4,187 kN. Nah, di sini kita dapatkan nilai DF adalah DB kanan dikurang Q1, yaitu 4,187 kN, dan DF kanan adalah DF kiri dikurangi dengan P2, karena sudah melewati beban yang diberikan di sini. Nilai P2 adalah 20, sehingga didapatkan nilai min 15,813 kN. Kemudian kita tinjau lagi pada titik dari F ke C. Nah, di sini pada titik 0 kita dapatkan min 15,813 kN sama dengan nilai DF kanan, dan kemudian 1 meter setelahnya kita dapatkan nilai min 20,813 kN
dan 2 meter setelahnya kita dapatkan nilai 25,81. Oh, mohon maaf, maksudnya di sini adalah, oh ya benar, 25,813 kN. Nah, di sini nilai DC kiri itu sama dengan ini, yaitu min 25,813 kN. Berarti perhitungan di tinjau kita telah benar. Kemudian nilai DC kanan itu telah ditambahkan dengan nilai RCV dan didapatkan nilai 29,490 kN. Kemudian ini adalah batang CD. Yang ketiga batang CD. Kemudian seperti batang BC sebelumnya, kita hitung terlebih dahulu Q3 dan kita tinjau. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai seperti berikut. DD kiri adalah min 15,510 kN, DF kanan adalah maksudnya adalah DD kanan adalah DD kiri dijumlahkan dengan RDV, yaitu 0 kN. Nah, ini adalah gambar setelah kita melakukan perhitungan tadi. Sebagai contoh, ini DA kiri adalah 0 kN, di sini kita mulai dari titik 0, kemudian DA kanan adalah 12,131, kita titikkan 12,131, dan selanjutnya kita lanjutkan gambar seperti ini. Di sini saya menggunakan skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter, dan skala gayanya adalah 1 cm sama dengan 3 meter. Di sini. Kelima adalah menghitung momen. Di sini kita dapatkan nilai MA adalah min 1,020 kN/meter. Ini kita dapatkan dari tabel cross. Kemudian kita hitung ME dari MA ditambah RAV dikali 1. Ini karena RAV dikali dengan 1 yaitu jarak dari A ke E. Dan di sini dapatkan nilai 11,111 kNm. Berikutnya kita lakukan hal yang sama dengan menghitung momennya. Batang BC juga di sini kita hitung Q1 terlebih dahulu seperti saat menghitung gaya lintang, kemudian kita tinjau. Di sini kita gunakan rumus seperti ini. Ini didapatkan dari momen. Jadi kita hitung momennya satu persatu. Di sini pada titik 0 kita dapatkan min 24,626. Kemudian 1 meter setelahnya kita dapatkan seperti ini. Kita tinjau, ini fungsinya untuk mengetahui beban per titiknya. Nah, di sini kita dapatkan momen pada titik F adalah 20,655 kNm. Pada batang BC kita lakukan hal yang sama dan didapatkan nilai seperti ini. Dan nilai MC juga min 20,971 kNm. Pada batang CD juga kita lakukan hal yang sama dan pada akhirnya kita dapatkan nilai momen D adalah 0 kNm. Di sini menandakan bahwa perhitungan yang kami lakukan telah benar. Nah, selanjutnya adalah gambar bidang M. Setelah menghitung bidang M, kita menggambar. Ini adalah rekap nilai momen dari yang tadi telah kita hitung dan kita gambar sesuai skala yang kita inginkan. Di sini saya menggambar skala jarak 1 cm sama dengan 1 meter dan skala momen 1 cm sama dengan 3 kN/meter. Ya, sekian presentasi dari saya, mungkin cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.